Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut selama 30 tahun terakhir Indonesia minim investasi di sektor hulu migas. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi industri hulu migas dalam negeri? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung bertanya pada Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro yang sudah direkam sebelumnya di Puncak Indonesia Upstream Oil and Gas Supply Chain Management Summit 2024. SKK Migas tahun ini kembali menggelar Supply Chain Management Summit 2024 setelah 9 tahun absen. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, yang akan membahas bagaimana kondisi industri hulu migas kita saat ini. Nah, seperti apa sih situasi yang cukup ketat dan kompetitif itu, Mas? Jadi, ya tadi udah disampaikan ya bahwa yang namanya industri hulu migas itu kan tantangan ke depannya itu makin besar, dan juga kita mengetahui dengan kondisi harga minyak yang saat ini proyek-proyek itu pada berjalan semua. Jadi bukan kalau umpamanya kita bicara kompetitif yang ketat itu bukan hanya kita bicara di dalam negeri itu sendiri. Tidak hanya kita berbicara saat ini SKK Migas mengelola sekitar 141 proyek, tidak, tapi kita pun bersaing dengan proyek-proyek yang berjalan di luar negeri juga. Dan itu baik itu terkait dengan penyediaan rig, terkait itu dengan masalah nanti konstruksi, terkait dengan fasilitas produksi yang diperlukan, maupun material-material yang dibutuhkan untuk penanganan proyek seperti OCTG dan lain-lain. Dan ini persaingannya menjadi sangat ketat sehingga kita melihat dibutuhkan sinergi yang bagus antara SKK Migas, K3S dengan para pemangku kepentingan, khususnya para penyedia barang dan jasa di industri hulu migas, di industri jasa penunjang migas. Jadi tetap dibutuhkan kolaborasi dari berbagai stakeholder ya, Mas ya? Betul, betul sekali. Mas, kemarin kan opening ceremony, ada pernyataan yang menarik dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Selain mengapresiasi kinerja SKK, Pak Luhut juga mengkritik soal kondisi investasi di industri hulu migas kita yang katanya minim, bahkan tidak ada selama 30 tahun terakhir. Betulkah kondisinya demikian? Jadi kalau umpamanya kita bicara investasi, sebenarnya ya kita melihat dari tren secara keseluruhan. Namun yang kita perlu perhatikan juga bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Ya. Saat ini di tahun 2023 sendiri industri hulu migas sudah mencetak sekitar 13,7 miliar US dollar dalam hal investasi di hulu migas, which is itu lebih tinggi daripada tren investasi global dan juga yang realisasi di tahun 2022. Di saat yang sama terkait dengan peningkatan dari kegiatan investasi itu kan datangnya dari jumlah kegiatan. Nah, terjadi peningkatan yang signifikan dari kegiatan pengeboran, di mana itu sudah naik yang sangat signifikan sekitar 240% dari kegiatan pengeboran yang sama di tahun 2020. Jadi kalau umpamanya kita ini lihat memang ada terjadi kendala-kendala investasi di masa lalu, tapi ini sekarang sedang membaik untuk kedepannya. Tentu saja itu didorong dengan adanya perbaikan fiscal terms, perbaikan dari environment dari bisnis di hulu migas sendiri yang sudah didorong oleh pemerintah, gitu. Dan ini juga salah satu yang kita juga apresiasi, sehingga kita juga mengetahui untuk kita bisa meningkatkan yang namanya kegiatan lifting minyak dan gas dan juga mengejar produksi untuk kedepannya, kita sangat membutuhkan dukungan dan untuk membutuhkan dukungan supaya kegiatan-kegiatan kita itu bisa disupport oleh para industri jasa penunjang, dan di satu sisi kita membutuhkan investor-investor untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, berarti memang beberapa tahun terakhir ada peningkatan investasi justru ya, Mas ya? Jauh luar biasa. Tapi kalau misalnya yang dikatakan Pak Luhut adalah minim investasi selama 30 tahun terakhir, itu kalau dari SKK Migas sendiri melihatnya apa sih, Mas, kendala dan penyebabnya? Banyak hal ya, itu kan kembali lagi karena kita kan banyak kendala-kendala itu bisa jadi karena global iklim bisnis, karena kendala-kendala dari sisi kebijakan-kebijakan di globalnya mereka. Salah satu tantangan besar di kita adalah masalah nanti jatuhnya itu di isu terkait dengan keekonomian di lapangan.
kita harus menyadari bahwa yang namanya lapangan-lapangan migas di Indonesia itu adalah lapangan-lapangan yang mature, sehingga sehingga dibutuhkan investasi yang lebih banyak, kegiatan yang lebih masif dibandingkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang mendapatkan produksi. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja harus di-adjust dengan perbaikan fiscal terms atau insentif-insentif bagi K3S. Dan ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan itu juga yang sudah memperbaiki iklim investasi di Indonesia secara umum. Oke, gitu. Karena masalah mandeknya investasi selama 30 tahun terakhir, ini kan Pak Luhut bilang Menko Marves sudah membentuk Satgas nih Mas. Betul. Untuk menyelidiki sebenarnya apa sih penyebabnya. Nah, sudah ditemukan Mas ada 11 isu terkait dengan permasalahan investasi. Nah, sudah disampaikan atau dikoordinasikan oleh Pak Luhut kepada SKK kebetulan Migas? kami juga terlibat pada saat diskusi terkait dengan kendala-kendala tersebut dan kita juga terus berkoordinasi dengan Satgas tersebut untuk memastikan, membantu, mendorong supaya kita untuk kedepannya kendala-kendala tersebut bisa segera terselesaikan. Dan ini kita juga mengharapkan dengan nanti terselesaikannya kendala-kendala tersebut, kita bisa mendorong percepatan dari proyek-proyek yang sedang berjalan maupun kegiatan-kegiatan pengeboran maupun workover yang bisa mendukung kepada kegiatan peningkatan produksi. Oke, tapi secara spesifik Mas, isu apa sih yang memang perlu segera diatasi nih? Kan ada beberapa misalnya persoalan perizinan, kemudian juga tadi bisa melalui investasi atau aturan bagi hasil. Nah, mana sih yang paling krusial ini yang harus segera dilakukan oleh pemerintah supaya bisa mempercepat investasi? Ya, itu akan beraneka ragam dan akan sangat tergantung dari kondisi K3S K3S mana. Tapi kalau umpamanya kita bicara secara umum, kita men-treat setiap 11 kendala atau 11 isu tersebut sebagai skala prioritas, karena kalau umpamanya kita bicara isu di lapangan itu banyak sekali dan ini dari tim task force-nya sendiri, tim Satgasnya sendiri sudah mengerucutkan ke 11 itu menurut saya sudah sangat bagus ya. Dan kita akan men-treat 11 isu itu, mendorong penyelesaian 11 isu itu equally as satu sama lain gitu. Oke, Mas, ini kan juga kita tahu akan ada peningkatan investasi mulai dari 2024 sampai 2029. Bahkan di tahun ini tadi juga disebutkan investasi kan meningkat ya Mas. Targetnya 17% dibandingkan tahun 2023. Betul. Nah, konkretnya apa sih yang akan dilakukan SKK Migas untuk peningkatan investasi? Yang jelas tadi yang sudah sempat saya sampaikan, kegiatan pengeboran itu akan jauh kita tingkatkan, karena kembali lagi kalau umpamanya kita bicara investasi, kita bicara terhadap skala kegiatan yang dilakukan oleh hulu migas itu sendiri. Kita tadi sudah disampaikan kita dari 16 menjadi sekitar 16,1 billion US dollar untuk di tahun 2024 ini sendiri target kita. Nah, salah satu yang kita dorong juga itu adalah terkait dengan peningkatan kegiatan pengeboran, di mana kita biasanya tadi sudah saya cerita udah ada peningkatan sekitar 240% dari tahun 2020. Di tahun ini kita berharap kita bisa mengejar di angka sekitar 925 sumur yang akan kita lakukan pengeboran. Itu tidak terhitung kegiatan tidak termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti workover, well service yang juga sangat masif. Dan buat kita juga yang nggak kalah penting ya Mbak adalah kegiatan investasi di eksplorasi, gitu. Nah, karena nanti eksplorasi ini yang akan memberikan dampak kepada kita untuk di kemudian hari. Karena kembali lagi kita juga mengetahui tadi untuk kita bisa mencapai kepada target kita di tahun 2030 itu kita pasti membutuhkan lapangan-lapangan baru yang bisa dikembangkan baik untuk terkait dengan migas itu sendiri. Amin. Terima kasih Mas Sudi, sehat-sehat. Terima kasih. Ya, itu dia laporan kami dari SCM Summit 2024. Saya Dian Silitonga dan juru kamera Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.